Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mutiara Raihan Fatila, mahasiswi program studi administrasi bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, kali ini aku mau menjelaskan beberapa materi mengenai administrasi perkantoran, komunikasi dan teknologi komunikasi perkantoran, dan perkantoran modern. Langsung aja kita mulai. Yang pertama mengenai administrasi perkantoran. Nah, ini rincian materi apa aja yang akan aku sampaikan mengenai administrasi perkantoran. Ada definisi administrasi perkantoran, ruang lingkup administrasi perkantoran, karakteristik administrasi perkantoran, dan asas-asas administrasi. Yang pertama aku akan menjelaskan mengenai definisi administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli, yaitu George R. Terry dalam buku Office Management and Control, menjelaskan bahwa manajemen kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor, serta pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. Yang dapat kita simpulkan dalam artian sempit, administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup administrasi perkantoran nih teman-teman. Yang pertama ada kegiatan kantor. Kegiatan kantor merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam perkantoran, di mana semakin luas tujuan perusahaan, maka semakin besar pula kegiatan perkantoran yang dilakukan. Kegiatan kantor sendiri umumnya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan perkantoran atau office planning, pengorganisasian perkantoran atau office organizing, pengarahan perkantoran atau office actuating, dan pengawasan perkantoran yaitu office controlling atau sering disingkat dengan POAC. Yang kedua ada sarana dan fasilitas kerja perkantoran, di mana sarana dan fasilitas kerja perkantoran di sini yaitu lokasi kantor, gedung, peralatan, dan lain sebagainya. Lalu ada karakteristik administrasi perkantoran. Yang pertama bersifat pelayanan, yang kedua merambah setiap organisasi, dan yang ketiga dilakukan oleh semuanya. Selanjutnya ada asas-asas administrasi. Yang pertama asas perencanaan, di mana semua pekerjaan kantor harus direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga berarti bahwa setiap prosedur harus diatur dan ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada asas penyederhanaan, di mana semua pekerjaan kantor harus diupayakan dapat dijalankan dengan cara sederhana dan semudah mungkin. Yang ketiga ada asas penggabungan, di mana semua pekerjaan yang memiliki persamaan atau berkaitan erat sebaiknya digabung atau didekatkan. Misalnya pekerjaan menagih piutang dan pekerjaan mengirim surat dibebankan kepada satu petugas. Nah, materi yang kedua yaitu komunikasi dan teknologi komunikasi perkantoran. Definisi komunikasi perkantoran sendiri seperti pada digambar, yaitu menekankan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi agar terjadi suatu pemahaman sehingga memberikan hal, tindakan, atau umpan balik yang efektif. Selanjutnya ada proses komunikasi kantor. Yang pertama ada secara primer, yang kedua ada secara sekunder. Yang pertama secara primer yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Di sini media yang dimaksud adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, atau lain sebagainya. Lalu yang kedua, secara sekunder, yaitu penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua dalam melancarkan komunikasinya. Di sini contohnya yaitu surat, telepon,
surat kabar, majalah, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kantor. Yang pertama komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari bawah ke atas, yang artinya komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Selanjutnya komunikasi horizontal ialah komunikasi secara mendatar antara anggota staf, karyawan, sesama karyawan, dan sebagainya. Yang terakhir ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain, atau dapat diartikan komunikasi yang berlangsung antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda pada tugas atau fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menurut Suratman dan Asmini, yaitu sebagai suatu sistem aktivitas dua orang atau lebih yang dikoordinasikan secara sadar, di mana penggunaan teknologi akan memberikan peran dalam penyimpanan data lebih banyak dan lebih lama, rapi, dan terstruktur. Selanjutnya manfaat teknologi perkantoran. Yang pertama ada sistem kantor akan berjalan lebih efektif. Yang kedua akurasi dan keamanan data terjamin. Yang ketiga komunikasi dengan cepat dan mudah. Yang keempat pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Dan yang terakhir penyimpanan data dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada jenis teknologi kantor, yaitu ada Microsoft Office, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, video, teks, pengolah kata atau Microsoft Word, pengolah angka atau Microsoft Excel, pengolah presentasi atau biasa kita kenal dengan Microsoft PowerPoint, konferensi video, transmisi faxmail, konferensi komputer, dan surel atau surat elektronik. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai perkantoran modern. Manajemen perkantoran modern adalah suatu tata cara kelola dalam dunia perkantoran itu sendiri. Menurut KBBI mengartikan modern adalah terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kita dapat simpulkan bahwa perkantoran modern adalah suatu cara tata kelola dalam dunia perkantoran yang mengikuti kemutakhiran atau mengikuti tuntutan zaman yang modern sesuai dengan teknologi dan perkembangan yang ada. Selanjutnya ada ciri-ciri perkantoran modern nih teman-teman. Yang pertama, memiliki bangunan dan tata ruang yang baik. Yang kedua, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebeler yang tepat. Yang ketiga, para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdisiplin profesional. Yang selanjutnya, memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kelima, mendayagunakan biaya, menerapkan tata laksana yang demokratis, efektif, efisiensi, produktif, berkeadilan, dan perlakuan manusiawi.